saya lakukan penilaiannya tentunya kartu pembelajaran Bapak sebagai guru yang berpusat kepada murid. Pendampingan individu ini ada tiga sisi. Yang pertama adalah praobservasi yang sekarang sedang kita lakukan, yang berlangsung 5 sampai 15 menit. Kemudian nanti ada observasi di ruang kelas selama 2 jam pelajaran, dan terakhir adalah kegiatan pasca observasi atau refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran di ruang kelas. Nah ini terima kasih Pak Rohendi, selama ini dari saat ini beberapa bulan ini kita akan program ikan ini caranya tinggal minggu terakhir untuk ini, mudah-mudahan ini jadi ya sudah share tentang informasi bahwa saya akan menguatkan kembali pertanyaan tentang tujuan pembelajaran Bapak hari ini di kelas, kemudian area atau fokus pengembangan yang hendak Bapak capai dan strategi apa yang Bapak persiapkan. Oke Bu, yang pertama tadi kan ada itu tujuan Bu ya. Yang kedua ada pengembangan dan strategi ya. Ya. Untuk tujuan pembelajaran sendiri untuk pelajaran ini yaitu melalui diskusi, presentasi, peserta didik mampu melakukan pencegahan tubrukan kapal di laut dengan tepat. Yang kedua, mata pelajarannya apa kan? Ya Bu? Mata pelajarannya Navigasi radar dan elektronik. Navigasi radar dan elektronik. Baik, maka dilanjutkan. Tujuannya yang kedua yaitu melalui simulasi di Bridge Simulator, peserta didik dapat melaksanakan unjuk kerja pencegahan tubrukan kapal dengan tepat. Untuk tujuannya untuk pengembangannya yaitu yang pertama dari pengetahuannya, mana mereka akan membaca atau literasi materi yang sudah disiapkan, karena untuk ini sudah disiapkan 3 ini Bu materi yang medianya. Yang pertama melalui audiovisual, yang kedua ada melalui media elektronik, yang ketiga ada melalui suara atau siaran radio, di mana ketiga studi kasus ini akan diberikan melalui 3 media ataupun berdiferensiasi. Nanti ada kelompok audiovisual, yang kedua ada kelompok audio, dan yang kelompok visual. Ketiga nanti itu mereka akan berbeda, diberikan bahan ajarnya, studi kasusnya, dan mereka akan diskusikan dan presentasikan dan melakukan simulasi pada Bridge Simulator. Ini untuk keterampilannya mereka nanti akan ada unjuk kerja, mereka akan mengoperasikan radar, mengoperasikan Bridge Simulator, di mana di sana akan terjadi posisi kapal yang saling berhadapan, di mana kapal tersebut di laut walaupun luas itu akan ada bahaya tubrukan kapal. Jadi disimulasikan di Bridge Simulator, ada beberapa kapal mereka dan juga kapal yang lain yang sedang berlayar pada perairan yang sama, dan memungkinkan terjadinya tubrukan antar kapal apabila mereka tidak menguasai atau mengoperasikan radar. Dan juga mereka nanti akan melakukan komunikasi dengan kapten kapal lain agar merubah haluannya ataupun menjauh dari kapal mereka, sehingga tubrukan kapal itu bisa dihindari. Dan juga sikapnya, mereka juga nanti akan berkelompok juga, mulai dari diskusi, presentasi, dan simulasi itu. Jadi yang bertugas sebagai nakhoda, sebagai mualimnya siapa, sebagai juru mudinya siapa, sebagai juru radio juga siapa, nanti akan bagi tugas. Yang mengarahkan kemudi kapal siapa, melihat kondisi kapal di sekitarnya siapa,
dan komunikasi dengan kapal lain juga siapa akan dibagi tugas seperti itu. Jadi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikapnya itu insya Allah mereka dapatkan dan sesuai dengan kontekstualnya di kapal yang sesungguhnya seperti itu. Itu untuk area pengembangannya. Untuk strateginya, nah di sini karena kita sekarang harus pembelajaran yang TPACK atau TPACK yang menerapkan teknologi, ada kontennya ada gitu, pedagogiknya ada gitu. Jadi saya mencoba menerapkan menggunakan aplikasi Quizizz untuk pretest dan post testnya, sehingga dari awalan pretest itu nanti kan diketahui pengetahuan awal mereka dan juga nanti diberikan pembelajaran dan diuji kembali pada saat post test nanti apakah ada perubahan dari mereka atau seperti apa gitu, untuk pengetahuannya dan juga untuk strategi. Siap, gerak. Oh, kelas 12 KPI jumlah 77, hadir 19, kurang 8. Siap menerima materi. Dan Siap, tentukan. Istirahat 4, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah ya, kita bersyukur kita yang ini bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat tidak dapat melaksanakan pembelajaran. Coba lanjutkan. Sebentar kalian sudah bersih semua? Sekarang Bapak akan periksa kehadiran kalian ya. Yang dipanggil namanya acungkan tangan. Bilang siap. Oke. Agus siap kerja. Siap, Alvin. Oke. Alvin. Siap. Adil. Siap. Daniel. Siap. Jadi. Siap. Denobes. Erbil Gawa. Siap. Gentar. Dilan Angga. Erdiana. M. Nopal. Muhammad Alfi. Muhammad Hermawan. Muhammad Sadil Sidik. Musyandi. Rapa. Rio Setiawan. Siap. Sandi Aulia Saputra. Siap. Sukma Mega Cinta. Siap. Rizky. Saya yang hadir, terima kasih yang bisa hadir dan evaluasi ibu dan bisa berkumpul dengan kita lagi ya. Jadi yang ini wajib bersyukur kita sudah berkesehatan Allah. Semua lanjutkan ya. Apakah ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Oke, yang tahu angkat tangan. Oke, sudah semua silakan. Komponen ada power radar. Yang berikutnya siapa?
fungsi radar. Fungsi radar. Oke. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tombol dan fungsi radar. Hari ini kita akan belajar tentang potensi radar untuk mencegah keburukan laut. Kemudian tujuannya apa sih Pak? Kita harus belajar ini. Ya. Jadi melalui diskusi dan presentasi nanti kalian dapat melalui diskusi dapat mencegah keburukan laut menggunakan radar. Yang kedua, mulai bekerja di bed simulator, kalian mampu melaksanakan pencegahan keburukan kapal di laut. Kemudian, penilaiannya seperti apa? Tinggal satunya Alvin. Kayak waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi waktunya. Kamu aja deh kan? Menjelajahi benar lagi. Ayo nanya. Ya. 2 menit lagi. Mungkin lagi. Masih tadi itu lagi. Berdua. Kita lihat ketika post test apakah nambahkan nilainya atau berhasil tidak. Kita lihat, oke, itu sudah selesai. Kita kembali pada besok. Jadi kita dengar lagi, jadi ada ini sebagai alat mencegah keburukan kapal di laut. Oke, ini fungsi radar. Ada di sini sebagai penyelenggaraan dan jarak untuk mencegah keburukan kapal. Nah, di sini ada studi kasus seperti yang saya bagikan. 1, 2. Diskusi dari kelompok ini nanti akan diberikan kepada masing-masing kelompok. Oke. Kan join my kelompok ini kodenya. Di Google. Ya. Nih. Klik di Google join my kelompok. Dan enter kode.
berikutnya lagi untuk diskusi kejadian di mana kalian yang jadi korbannya berapa, orangnya seperti apa. Nanti itu kamu bisa analisis, oh ternyata anggota ini karena BCD. Nanti kita berpikir bagaimana solusinya agar tidak menimbulkan apapun lagi seperti itu. Analisis nanti pikir bersama-sama, diskusikan apa yang terjadi dan apa solusinya nanti mencegah terjadi hal tersebut. Ya, yang sangat ditulis kejadiannya apa, di mana korbannya siapa, kronologisnya seperti apa, baiknya apa solusinya. Jadi bukan apa. Kayak ini audio visual, dan saya, ya, oke ya, video, ya. Siapa yang jadi moderatornya, siapa jadi presenternya, siapa ya, dan yang jawab. Waktu kalian 5 menit ya, 5 menit. Oke, yang lain bisa perhatikan dulu temannya ya, sambil menyelesaikan sambil ini ya. Silakan. Oke, silakan. Jadi moderator siapa? Ya dulu. Dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, persilakan. Silakan. Jembatan yang berdiri, tanyakan. Yang ini Oke, silakan. Berdiri. apa saja boleh. Yang baru kali ya kembali ke insiden tabrakan sedangkan MV mati mesin setelah baling-baling kapalnya tersangkut jaring KM Barokah daya tersebut. Baris yang benar, baris. Mempresentasikan alur-alur kesimpulan saat suasana kejadian korban insiden tabrakan dibuat Sinar Agung dengan perahu getek KIP-nya. perairan Tanjung Besar. Berapa menit ya? Berapa menit? 40 PK merek Sinar Agung yang bertubuh. Oke, itu perhatikan lagi. Sudah ya? Perhatikan. Oke, tadi saya berikan apresiasi kepada kalian yang sudah berdiskusi dan menyampaikan presentasinya. Untuk sekarang, untuk menguatkan keterampilan kalian tentang ketika turun di laut, akan saya ajak berkelompok menuju ke beach simulator.
Cilokan ya, Tilo. Posisi kapal di Berangkat kata mama tilo. Oke, yang tadi ya, tulis dulu. Kemana nih? Dan ambil langkah-langkah yang tegas dan cepat untuk menghindari bahaya keburukan. Kita tugas seperti yang dimudi, yang nakoda, ya, yang melihat navigasi, panjangnya siapa, kemudian laksanakan tugas dengan baik. Waktu ada di sini itu 10 menit nanti untuk menyelesaikan. Nanti di depan ada situasi apa yang sedang berhadapan. Agar apa yang komunikasi, lihat di radar, ya, seperti apa untuk penyelesaiannya. Kelas 1 Pak. Ada aduannya, kemudian di radar adakah baik keburukan, kalau ada kamu bagaimana mengatasinya, bisa menggunakan radio atau dengan kapal lain. Oke, bisa dipahami? Oke, waktunya 10 menit ya. Oke, silakan yang lain bertugas ambil tugas masing-masing. Tadi bisa ditambah kapal lainnya. Lanjutkan. Belum. Kan kamu buat kita. Wih, Deka. Jangan lihat itu. Misalkan geraknya yang garis biru itu kejar. Oh, guys biru. Ya. Tubrukun yo. Ayo dulu pemain kan dulu. Ya PT, Mas. Tuh, bukan satu. Tapi dulu enggak nonton dulu. Oke, waktu 2 menit lagi. Si Mas Naper Mas. Kowe ini nah. Itu sudah. Oh, itu arahnya itu kenapa geser? Nih, kamu jurumudi. Ya. Oke, pada waktu kedua ya, kalian masuk ke ruang bid simulator. Silakan. Tadi yang ingin nakoda siapa? Jadi jurumudi siapa? Juradio siapa? Jadi panjarbala, lihat posisi dan juga keadaan sekitar. Bagian navigasi juga silakan bagi tugas. Jadi skenario-nya kalian sedang menarik kapal, di depan kalian nanti ada banyak kapal lain. Dengan caranya supaya kalian terhindar dari bahaya keburukan. Bisa menggunakan radio dengan kapal lain. Di kapalnya ada di depan kalian, silakan malah gerak sehingga tidak terjadi keburukan. Lihat di radar ada posisi kapal kita kapal lain. Ya, kamu bukan guys, masih tidak terbuka. Kau bayang.
kapal badak mesti. Supaya banyak kapal badak. Kada setik deui guys. Tan nu berem nu siang. Nu ditam di Iya, buleud. kapalnya. Ya kan ya itu ya. Tan nu buleud siang nu di buleudan apa sih? Daerah. Oh, hijau tanya. Nu di buleudan. Silakan lihat alur pelayarannya, lihat kapalnya yang di depan. Anjay, jero mudi. Wis. Ya, di depan kalian ada kapal, bagaimana posisi di radar supaya terhindar dari tubrukan. Silakan komunikasi dengan kapal lain. Mayday. Kanan. Baik. Vessel on my building. This is MP GTP Fortuna on your stand. Flying Chong. Alah, saya kan harap tuh. Kapan nabrak sih? Hah? Kan harap nabrak tuh. Oke, tenang kan ya, berolahraga. Kayak main. Cikar kanan. Cikar kanan. Oke, siapa yang belum? Yuk. Oke, yang kedua ini semangat. Jadi Dores. Jadi, Sadir. Aldi. Oke, 1 menit lagi. Cuma 20 ya, nanti saya stop. Ya, cuma 20 saya stop ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saya ya. Kita lihat siapa yang menjadi apakah Aib yang tadi atau Mas Aib. Sekali lagi ya. Kedua, ketiga bentar ya. Oke. Saya akan lihat materi pencegahan tubrukan kapal lewat ini. Nah, diharapkan dengan materi ini nanti kamu ketika dapat ataupun sudah boleh lepas kapal dapat mengoperasikan kegiatan pencegahan tubrukan kapal laut menggunakan radar ya, sehingga kapal kamu menjadi aman, tidak terjadi bahaya tubrukan. Oke. Kemudian berikutnya saya akan mendengarkan refleksi ataupun pendapat kalian tentang kegiatan ini, apa yang masih kurang atau yang perlu kita untuk kedepannya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita akhiri, saya mau kalian dulu semua dulu kita ya dulu NKPI ya. Ketika saya bilang NKPI, kalian bilang juara. Buat kelas NKPI juara. Oke, siap. Diri semua. Yes. Buat saya ini NKPI juara.
dari mencegah dengan keadaan sekian dulu. Itunya owner itunya yang penyediaannya dilatih juga gitu. Mulai menghidupkan sampai ada trouble seperti apa. Oh di sini masalahnya gitu. Memang praktek juga yang lain juga gak bisa sendiri, ada yang instruktur praktek mapel apa gitu sendiri kalau di dalam bridge. Ini gurunya juga nih, guru ya. Ya, ada pelatihannya dulu. Kita di akhir nantinya ya. Ya, Bu. Ya, Bu, gimana, Bu? Ya, Bu. Untuk yang sudah baik yang menurut saya gitu, memang dalam pembelajaran praktik atau simulasi ini memang memerlukan tadi waktu memang, tapi secara umum yang saya rencanakan atau target yang mau saya tuju gitu istilahnya, alhamdulillah bisa tercapai walaupun masih ada kekurangan saat pelaksanaannya. Yang sudah baik tadi mereka tidak langsung dipaksa untuk mau berdiskusi, mau menyampaikan pendapatnya, mau presentasi, dan juga mau kolaborasi. Terkadang di kenyataan kan kita memang sekarang tidak semua orang dapat berkolaborasi dengan baik. Kadang mereka di kapal juga, kamu nanti di kapal bisa dengan orang manapun, orang Ambon, orang Papua, Islam, non-Muslim, ya itu harus bisa beradaptasi, berkolaborasi gitu. Yang sudah baik tadi kegiatan yang tadi target saya yang pengetahuan, keterampilan sikapnya juga sudah tercapai, tapi yang ada kekurangan perlu memang pendampingan lebih lanjut, di mana mereka namanya yang sudah saya rasakan cowok semua ya seperti itu, bila kiri semua, kalau kanan semua gitu. Kalau ada ceweknya ada penyeimbangnya, ada yang balance-nya gitu. Kalau cowok ya itu terus mendampingnya, mengarahkannya dengan penuh sabar. Mereka tadi sikapnya lebih bagus lagi gitu, karakter terus terjaga, karena yang paling penting kan di kami memang karakternya sangat ditonjolkan gitu. Karena sepintar apapun, apapun karakternya jelek, mereka juga akan ke dunia pekerjaan gitu. Ini kelas 12 mereka bentar lagi sudah mau lulus. Karakternya sangat penting buat modal mereka ketika mereka mau interview kerja ataupun tadi persaingan yang lain, harus mampu menunjukkan sikap yang baik. Yang kurangnya tadi dari tahapan yang sudah saya laksanakan, memang tadi dari tahapan di bridge memang tadi kan, karena di bridge tidak hanya radar, ada AIS, ada juga radio, ada indikator untuk mesinnya, engine off, engine on. Juga tadi ada juga di bagian tuas kemudinya, dan juga untuk itu. Jadi memang untuk menguasai itu tidak bisa dilakukan hanya untuk satu mapel, itu perlu kolaborasi kalau mau menguasai semua elemen dalam bridge simulator. Jadi juga komunikasi itu juga berhubungan, perlu ada kolaborasi. Jadi kapal yang masuk ke bridge ya tadi ada komunikasinya, harus ada olah geraknya, harus ada juga radar, harus ada juga GPS, harus ada juga tadi peraturan pencegahan tubrukannya harus ada. Jadi lintas mapol ini itu perlu kolaborasi gitu, kalau mau menguasai semua yang ada dalam bridge gitu. Itu yang mungkin perlu ditingkatkan karena kita berkolaborasi itu. Baik tadi Bu, yang sudah baik, yang kurang, apalagi tadi tindak lanjut Bu ya. Dan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut Bu, dari pelajaran ini setelah yang sudah saya laksanakan, untuk tujuan pembelajarannya tadi yang pertama tadi melalui diskusi presentasi mereka dapat mencegah atau bukan dengan tepat melalui bridge simulator dengan
penggunaan itu dapat mencegah tubrukan kapal dengan tepat, cara dapat tercapai, dan memang perlu peningkatan berikutnya lagi. Nah, dari kegiatan ini yang pertama, untuk pertemuan berikutnya saya akan lebih mendampinginya lebih intens lagi mereka, dimulai mereka tahapan diskusi sampai ke presentasi itu harus didampingi dengan lebih detail lagi, lebih ketat lagi pendampingannya, sehingga mereka memang lebih terarah lagi gitu, sampai ke bridge juga sampai selesai. Juga mereka perlu pengarahan lebih lanjut. Karena memang tadi ada kendala juga yang perlu ditingkatkan dalam aplikasi internet. Memang tadi kan agak lambat karena memang tadi internetnya agak lola Bu gitu. Jadi kuisisnya tadi agak muter. Mungkin kedepannya akan tindak lanjutnya akan lebih disiapkan lagi, karena kan anak ada yang punya HP gak ada kuota, ada yang nggak punya HP nggak dibawa HP-nya. Mungkin nanti selanjutnya bisa disiapkan lagi untuk pelaksanaan pretest dan post-test via kuisis tadi. Dan tadi tipeknya yang mau kita masukkan dimuat dalam pembelajaran berdiferensiasi, kan ada kelompok audio visual, dan juga video yang audio visual, audio dan video tadi dapat lebih tepat lagi. Juga tadi ada kasus yang berita dari YouTube, berita dari elektronik dan dari radio. Kita coba berdiferensiasinya kita terapkan. Itu sesuai dengan tadi tes diagnostik ataupun keterampilan yang mereka miliki ataupun minat belajarnya. Nah, yang tadi yang suka menonton, suka baca, suka mendengarkan, lebih diakomodir, difasilitasi agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi masing-masing gitu. Masih banyak PR itu yang perlu ditingkatkan lah gitu. Baik, sudah bagus ya. Saya akan menyampaikan hasil dari observasi. Observasi kita ini ada 3 fokus. Pertama, bahwa calon guru penggerak, terutama para Hendi, ternyata sudah dapat mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kemudian yang kedua, Bapak juga sudah dapat memandu proses belajar mengajar yang efektif. Dan yang terakhir, para Hendi sudah dapat melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah, ini 3 fokus observasi saya, diantaranya dapat menghadirkan kenyamanan lingkungan kelas, ya, kemudian penggunaan komunikasi positif, komunikasi, karena SMK ini meskipun positifnya sudah terbangun ya, anak-anak juga sudah paham, sudah terkondisikan. Kemudian dalam memandu proses belajar dimulai dari pembukaan, kemudian ada muatan sosial emosional dalam aktivitas, dan pendekatan dalam mendampingi murid seperti memberikan bantuan atau scaffolding dalam kegiatan diskusi atau presentasi itu juga sudah baik. Jadi guru tentunya seperti yang tadi Pak Rohendi katakan, dalam asesmen diagnostik sudah tahu beberapa karakter anak yang gaya belajar audio, visual atau kinestetik, dan mana anak yang memang perlu diberi bantuan atau justru diberi penguatan, diberi tantangan lebih, ya sudah terlihat tadi. Kemudian dalam penggunaan strategi dan penutupan proses belajar juga sudah terlaksana dengan baik. Dan terakhir melakukan asesmen dan menyediakan